Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Yunita. Saya mahasiswi Teknik Industri Universitas Widyatama, kelas reguler B. Hari ini saya akan mempresentasikan video project UAS saya dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama-tama, saya akan mempresentasikan mengenai metode perhitungan dalam angka indeks tertimbang. Jadi dalam metode perhitungan dalam angka indeks tertimbang ini terdapat dua metode, yaitu metode last payers, yaitu angka indeks last payer adalah angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas tahun dasar atau QO. Dan ini merupakan rumusnya. Di sini dapat dilihat bahwa harga tahun yang dihitung HK indeksnya dengan PO merupakan harga pada tahun dasar dan QO merupakan kuantitas pada tahun dasar. Selanjutnya, metode kedua adalah metode PASC. Angka indeks PASC adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang dengan kuantitas tahun atau tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Di sini terdapat rumusnya, yaitu PN sebagai harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO merupakan harga tahun dasar, dan QN kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Nah, antara dua metode ini terdapat perbedaan, yaitu untuk metode Laspers, bobot merujuk pada kuantitas dari periode awal, sedangkan pada metode pasca, bobot merujuk pada kuantitas periode akhir. Di sini merupakan contohnya, yaitu tabel harga dan kuantitas barang suatu produk yang merupakan produk A, B, C, D, F pada tahun 2003 dan 2004. Pada tabel pertama ini merupakan metode Laspers, sedangkan metode kedua adalah metode PASC. Metode layers tersebut tadi merujuk pada kuantitas dari periode awal, sedangkan metode PASC merujuk pada bobot pada kuantitas dari periode akhir. Di sini dapat terlihat perbedaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perfect substitute dan perfect complementer. Yang pertama adalah perfect substitute. Perfect substitute sendiri merupakan pengganti sempurna atau substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dipandang identik baik segi fitur, kualitas maupun dari elemen produk lainnya. Di sini saya mengambil contoh Le Mineral dan Aqua yang merupakan dua brand air mineral yang sangat identik dan dapat menjadi salah satu barang substitusi pada kedua belah barang tersebut. Dari segi kualitas, segi fitur maupun kegunaan, ini merupakan pengganti yang sempurna satu sama lain. Yang selanjutnya adalah perfect complement atau komplementer sempurna. Komplementer sempurna adalah barang yang harus digunakan dengan barang komplementernya. Artinya adalah penggunaan antara barang A dan B yang memiliki rasio 1:1. Di sini saya mengambil contoh yaitu kopi dan gula. Kopi dan gula ini merupakan barang komplementer. Apa bedanya dengan barang substitusi? Barang komplementer ini harus digunakan melengkapi satu sama lain. Nah, perbedaan yang menonjol antara barang komplementer merupakan barang yang menggunakan saling melengkapi satu sama lain, sedangkan perbedaan dengan barang substitusi merupakan barang pemuas kebutuhan manusia yang saling menggantikan fungsi dengan sempurna. Pada barang komplementer, efek antara komplementer satu dengan yang lain tidak selalu seimbang, bahkan seringkali hanya berefek pada satu sisi atau satu barang tertentu saja. Sebagai contoh tadi, gula menjadi lebih murah, tidak berarti volume kopi atau penjualan kopi menjadi murah seperti gula tersebut. Namun akan berbeda jika harga kopi yang menjadi mahal menyebabkan nilai volume dari gula tersebut menjadi lebih sedikit dan mengalami penurunan.
Untuk barang substitusi ini disebabkan meningkat harga. Nah, untuk barang substitusi ini berbeda lagi kasusnya. Jika pada barang substitusi, hal ini disebabkan peningkatan harga terhadap produknya mengakibatkan para konsumen beralih ke produk B. Hal tersebut dianggap sebagai barang substitusi yang memiliki nilai pemenuh kebutuhan yang sama dengan produk A. Jadi misal Aqua itu lebih murah daripada Li Mineral, maka secara otomatis sebagian konsumen nanti akan memilih Aqua sebagai barang pengganti dengan harga dan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah tipe-tipe investor. Pada era milenial ini banyak sekali anak muda yang mencoba untuk investasi. Nah, untuk lebih mengenal bagaimana tipe-tipe investor yang cocok untuk berinvestasi apa yang bisa diambil dari tipe-tipe investor yang cocok dengan anak muda, maka di sini saya menjelaskan ada dua tipe-tipe investor. Yang pertama adalah risk seeker. Tipe investor yang lebih berani mengambil risiko untuk mengalihkan keuntungan yang lebih besar atau imbalan hasil tinggi. Contohnya yaitu investasi yang mereka sukai seperti investasi reksadana saham dan komoditi yang resikonya jauh lebih tinggi. Penurunan dan peningkatannya itu tergolong sangat cepat dan tidak beraturan, namun memiliki hasil yang lebih tinggi dibanding investasi yang lain. Yang kedua adalah risk aversion. Tipe investor yang suka dengan investasi yang lebih aman dan hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Investor jenis ini juga lebih mengutamakan tingkat keamanannya dibandingkan keuntungan yang dihasilkan. Contohnya pada properti, reksadana, pasar properti, contohnya yaitu properti. Properti ini cenderung lebih aman. Serta contohnya yaitu deposito. Jadi ini tidak seperti reksadana saham. Reksadana saham cenderung naik dan turun, namun hasilnya tinggi. Namun kalau deposito dan properti ini cenderung naik tapi sedikit-sedikit. Nah, return dalam investasi. Return ataupun hasil investasi adalah tingkatan keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Artinya dalam melakukan investasi, hasil yang para investor tunggu-tunggu adalah return tersebut. Jadi, dalam investasi, keuntungan yang didapat tersebut disebut return. Selanjutnya adalah angel curve. Kurva angel adalah tempat kedudukan yang semua tinggi yang mewakili jumlah permintaan barang pada berbagai tingkat pendapatan ketika harga dan preferensi dipertahankan konstan. Jika barang tersebut adalah barang normal, maka angel curve-nya adalah upward sloping. Tapi jika barang tersebut adalah barang inferior, maka angel curve-nya adalah downward sloping. Yang kedua adalah efek substitusi. Secara definisi, efek substitusi adalah perubahan konsumsi yang disebabkan oleh perubahan harga dan asumsi ke tingkat kepuasan konstan. Apabila harga suatu barang relatif lebih murah dibandingkan barang lain, konsumen cenderung membeli barang dalam jumlah yang relatif banyak. Sebaliknya, untuk harga relatif mahal, konsumen cenderung membeli barang dalam jumlah lebih sedikit. Nah, yang terakhir di sini saya telah membuat esai singkat mengenai apakah kebahagiaan dapat dibeli dengan uang. Esai ini terdiri dari 500 kata, namun saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Apakah kebahagiaan dapat dibeli dengan uang? Bahagia sendiri merupakan tujuan hidup sebagian besar masyarakat di dunia. Bahagia itu sendiri memiliki definisi sebagai perasaan yang ditandai dengan kecukupan, kecintaan, dan senang. Bahagia manusia itu beragam cara mewujudkannya. Ada yang melakukan traveling keliling dunia untuk merasakan bahagia, ada yang melakukan hobi, atau sekedar membeli barang yang diinginkan. Namun, mewujudkan bahagia tersebut tidak mudah. Contohnya, orang harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang demi mengajak keluarganya traveling keliling dunia.
Jika hobi tersebut mengoleksi barang, maka orang tersebut juga harus mengumpulkan uang untuk membeli barang yang dikoleksinya. Sebagian kebahagiaan seorang ini diwujudkan menggunakan uang. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah uang ini bisa membeli kebahagiaan? Uang sendiri merupakan alat tukar menukar yang telah digunakan manusia dalam waktu lama, sering menjadi tolak ukur dalam syarat sebagai pembeda kaya dan miskin. Dengan uang, manusia dapat membeli dan melakukan berbagai macam hal yang diinginkan. Manusia menjadi lebih percaya diri jika memiliki jumlah uang yang banyak. Dan uang ini rata-rata diperoleh dari pendapatan hasil bekerja. Pendapatan seseorang itu tergantung jabatan dan usaha yang dijalani. Jika merupakan pegawai kantor dengan jabatan yang tinggi, maka mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih besar. Namun, ini sebanding dengan bertambahnya beban pekerjaan dan tanggung jawab. Dengan beban dan tanggung jawab yang dimiliki semakin banyak, maka dapat menimbulkan stres pada orang dan kekurangan waktu untuk beristirahat. Memiliki uang dengan jumlah yang banyak, namun tidak ada waktu untuk menggunakan uang tersebut juga dapat menimbulkan perasaan sedih yang berbanding terbalik dengan perasaan gembira tadi. Tidak memiliki uang banyak juga menimbulkan berbagai masalah. Contohnya jika suatu keluarga memiliki kekurangan finansial, maka masalah-masalah akan bermunculan. Seperti kekurangan untuk membiayai sekolah anak, kekurangan membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan kekurangan untuk membeli makanan. Uang mungkin tidak bisa membeli semua hal yang manusia inginkan, namun dapat digunakan untuk berbagai macam hal tertentu dan memunculkan perasaan bahagia. Beberapa peneliti mengatakan bahwa orang yang cenderung memiliki karir yang meningkat, maka akan mendapatkan pendapatan yang tertinggi. Mereka juga memiliki kesejahteraan yang lebih nyaman dan menimbulkan rasa kebahagiaan. Namun, kebahagiaan tidak selalu datang setelah memiliki uang yang dengan jumlah banyak. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya, seorang anak yang bahagia dengan kasih sayang yang diberikan orang tuanya setiap hari. Ada seorang yang bahagia ketika memiliki prestasi tertentu. Sebagian contoh tersebut merupakan gambaran bahwa tidak semua hal dapat dengan mudah dibeli dengan uang, seperti kasih sayang, cinta, kecerdasan, talenta, dan lain-lain. Bahagia yang dirasakan oleh manusia sebenarnya diciptakan dalam dirinya sendiri, tidak harus dengan uang. Walaupun demikian, uang memiliki kontribusi dalam membuat hidup orang bahagia. Orang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang dapat buat merasa lebih senang. Uang dalam posisi ini bukan untuk membeli kebahagiaan. Uang dalam hal ini merupakan sarana bagi manusia. Contohnya, untuk meraih ilmu yang lebih tinggi, maka dibutuhkan pendidikan yang bagus dengan masuk ke dalam sekolah dengan fasilitas yang bagus dengan jumlah pengeluaran uang yang lebih besar. Di sini, uang memiliki peran untuk memberi wewenang pada manusia untuk memilih bagaimana menjalani hidup itu sendiri, bukan untuk membeli kebahagiaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.